Puji Tuhan, saudara-saudara, kita bertemu kembali untuk melihat kebenaran dari firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari saya mau ajak saudara-saudara kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami bersyukur, berterima kasih bahwa ada firman Tuhan yang dapat kami dengar pada saat ini. Engkau yang menyatakan dirimu bagi kami ya Tuhan, lewat firman Tuhan yang akan kami dengar. Mari Tuhan sendiri ada bersama-sama dengan kami pada saat kami menyelidiki firman-Mu. Dan biarlah Engkau sendiri yang memimpin acara kami ini. Nama Tuhan dipuji, dibesarkan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya mengajak kita semua untuk membaca dari kitab Mazmur pasal 9 ayat 1 sampai 5. Mazmur 9 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan buat kita semua. Allah pelindung orang-orang saleh untuk pemimpin biduan. Menurut lagu Mutlaben, Mazmur Daud. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh, dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas takhta. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah lagu ucapan syukur dari Daud. Alkitab katakan Daud bermazmur kepada Tuhan dan dia memuji Tuhan. Kapan Daud memuji Tuhan? Pada saat Daud melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Lalu Alkitab katakan dia mau bersuka cita, dia mau bersukaria. Daud mau bermazmur bagi nama Allah, ya Maha Tinggi. Itu yang menjadi keinginan hati Daud. Mengapa Daud mau bernyanyi, memuji, membesarkan nama Tuhan? Sebab di ayat 4 dikatakan, musuh Daud jatuh binasa di hadapan Tuhan. Ini adalah karena Tuhan. Musuh-musuh Daud jatuh binasa di hadapan Tuhan. Bukan karena Daud, tapi karena Tuhan. Ayat 5 dikatakan, Tuhan membela perkara dan hak Daud. Karena Tuhan adalah hakim yang adil. Ini adalah ucapan syukur Daud yang muncul dengan pujian, dengan nyanyian. Ia bersuka cita, ia bersukaria karena Tuhan. Karena Tuhan membela haknya. Karena Tuhan membela perkaranya. Jadi kalaupun Daud menang, musuh-musuhnya jatuh, itu bukan karena Daud, tapi karena Tuhan yang bekerja. Dan Daud katakan bahwa ia menyanyi, bermazmur, bersukacita, memuji Tuhan. Karena musuh Daud dibinasakan oleh Tuhan. Karena perkara dan hak Daud dibela oleh Tuhan. Tuhan yang membela Daud. Ayat 5, Daud katakan Allah itu adalah hakim yang adil dan ia duduk di atas takhta. Jadi Daud mengalami perbuatan Allah sebagai hakim yang adil. Tentang hakim, Tuhan Yesus pernah menyampaikan sebuah perumpamaan dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Kalau saudara baca di Lukas 18 ayat 1 sampai 8, maka saudara akan temukan perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Yesus mengajar mengenai fungsi seorang hakim seperti Daud mengungkapkannya. Dan pada ayat yang ketiga dari Lukas 18 ini dikatakan, dan di kota itu ada seorang ibu janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Daud, dia memuji Allah karena Allah membela haknya, karena Allah membela perkaranya. Yesus
mengajar. Ada seorang janda yang selalu datang untuk bertemu dengan seorang hakim, meminta agar hakim itu membela haknya. Tapi sebetulnya apa yang Yesus ajarkan dari perumpamaan ini? Pada ayat 1 dikatakan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini adalah suatu ajaran Yesus tentang berdoa. Berdoa itu berakibat hak kita, hak seorang anak Tuhan dibela oleh Tuhan. Perkara seorang anak Tuhan dibela oleh Tuhan. Pada saat seorang anak Tuhan menghampiri Tuhan dalam doanya, harus berdoa untuk dapat pembelaan dari Tuhan. Berdoa seperti Lukas 18 ayat 1 katakan, dengan tidak jemu-jemu. Jadi ada satu doa yang dinaikkan dengan pergumulan, dengan kesungguhan hati, dengan perjuangan. Dan itu yang dialami oleh Daud. Bagi Daud, Allah adalah hakim yang adil. Yesus mengajar kalau ada orang berdoa dengan tidak jemu-jemu, Allah akan membela perkaranya. Jadi dalam persamaan ini kita menemukan bahwa Allah sebagai hakim yang membela, atau Allah sebagai pembela bagi orang-orang yang berdoa dengan tidak jemu-jemu. Roma 8 ayat 33 sampai 34 katakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ini adalah pertanyaan dari Rasul Paulus. Pertanyaan yang sebetulnya tidak memerlukan jawaban, karena semua orang sudah tahu jawabannya. Seandainya ada yang menuntut Paulus dalam hidupnya, maka Paulus akan berkata, aku tidak akan jauh dari Tuhan. Bahkan seandainya Yesus menuntut, Paulus katakan ia tidak akan mundur dari Tuhan. Tapi apakah Yesus menuntut? Di ayat 33 dan ayat 34 Paulus katakan tidaklah, tidak akan Yesus itu menuntut daripada hidup seorang anak Tuhan. Bahkan Yesus itulah pembela kita semua. Jadi ada pengalaman-pengalaman yang diceritakan oleh anak-anak Tuhan. Pertama, kita melihat pengalaman dari Daud yang mengakui bahwa haknya, perkaranya dibela oleh hakim yang adil, yaitu Allah sendiri. Kemudian kita tadi sudah membaca perumpamaan yang Yesus ajarkan. Ada seorang janda yang selalu datang terus-menerus kepada seorang hakim, minta untuk dibela perkara, dibenarkan perkaranya, dibela haknya. Dan dia mendapat hal itu karena dia datang kepada hakim itu dengan tidak jemu-jemu. Sekarang ada Paulus yang katakan, masakan Yesus mau menuntut kita? Tidaklah, malah ia menjadi pembela. Dia pembela orang-orang yang berdoa. Saudara-saudara, kalau kita mengambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan, paling tidak kita sudah mempunyai sesuatu dalam hidup kita, seperti tabungan tentang pembelaan Allah. Kalau orang suka berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan Yesus itu siap untuk membelanya. Roma 8 yang tadi kita sudah baca, ayat 34 itu katakan, Yesus membela orang-orang yang berdoa kepada Tuhan itu, dia bela mati-matian.
sampai di kayu salib. Bahkan Yesus bangkit, dia tetap menjadi pembela seorang anak Tuhan. Pembela yang setia. Sebab itu saudara-saudara, saya mau mengajak kita semua, jangan pernah tinggalkan doa. Berdoalah terus-menerus dengan tidak jemu-jemu. Sama seperti ibu janda yang datang kepada hakim itu, dia datang dengan tidak jemu-jemu. Biarlah kita terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jangan tinggalkan doa. Hakim itu Allah yang setia, Allah yang berfungsi sebagai seorang pembela, akan mendengarkan kita. Kalau kita rasa bahwa Tuhan itu belum bekerja pada saat kita bekerja, jangan pernah hentikan doa. Mari kita tambah waktu kita untuk giat berdoa sampai Allah mendengar doa kita. Dan perjanjian yang Allah sampaikan lewat firman Tuhan pada saat ini adalah janji bahwa Allah membela orang-orang yang berdoa. Allah membela orang-orang yang menghampiri hadirat Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Pada saat ini saudara-saudara, di masa-masa yang tidak menentu seperti ini, kita mungkin ada banyak dari antara kita mungkin yang tidak tahu bagaimana hari-hari selanjutnya di hadapan kita. Bagaimana apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Kadang-kadang kita tidak tahu harus berbuat apa. Tapi ada satu hal yang pasti. Kita dapat berdoa. Kita dapat berdoa kepada Tuhan dalam doa yang penuh perjuangan. Doa yang penuh pergumulan. Doa yang tidak jemu-jemu. Dan pada saat itu, Allah, hakim yang adil itu, dia akan siap untuk membela kita semua. Sebab itu, mari kita hampiri dia dalam doa kita. Ada waktu-waktu mungkin sekarang ini banyak waktu yang saudara miliki diam di rumah. Jangan habiskan waktu dengan percuma. Tambah jam doa kita. Kita tambah jam doa kita. Kita hampiri dia. Mungkin kita dapat menghampiri dia pada saat siang hari. Atau sore hari. Bahkan malam hari pun kita dapat hampiri dia selain pagi hari. Dan Allah yang setia itu. Allah yang senang mendengar dan melihat orang-orang percaya berdoa di hadapannya. Allah yang siap membela kita. Apapun perkara, apapun hal yang saudara alami dalam hidup ini. Percayalah, ada Allah yang berada di hadapan kita. Yang berdiri di hadapan kita. Dia siap untuk membela kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Kami datang kepadamu, ya Tuhan Yesus. Hati kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Allah adalah pembela kami. Allah adalah hakim yang adil bagi kami. Tuhan Yesus, apapun juga yang terjadi dalam hidup kami, kami mau menghampiri Engkau lewat doa kami. Firman-Mu katakan Tuhan, Engkau tidak akan berlama-lama untuk menolong orang-orang yang berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan kami ingin alami Tuhan Yesus sama seperti Daud alami. Sama seperti Paulus alami pembelaan Tuhan. Kami pun ingin dalam hidup kami mengalami Allah itu membela kami. Sebab itu Tuhan, tolong hati kami, tolong pikiran kami. Jaga kami ya Tuhan Yesus, supaya kami setia kepadamu dalam doa-doa kami ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kalau Tuhan Yesus ada anak-anak Tuhan yang pada saat ini Tuhan Yesus mengalami kesusahan, kesulitan, apapun juga ya Tuhan Yesus, sehingga tidak tahu apa yang harus dibuat. Biarlah Allah melawat mereka. Biarlah Allah menghampiri mereka dan menolong mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.